Sebagai lurah perempuan di kecamatan pesisir yang kecil tapi penuh mata, aku seharusnya tidak punya ruang untuk ragu. Tidak boleh goyah, tidak boleh lengah, apalagi merasa. Namaku Nurhayati Sasmita, usia 45 tahun. Sudah 5 tahun menjabat sebagai lurah di wilayah pesisir yang dikenal keras oleh angin laut, gosip warga, dan politik kampung yang tidak pernah benar-benar tidur. Di tempat seperti ini, satu senyum yang terlalu lama bisa ditafsirkan macam-macam. Satu kesalahan kecil bisa bergaung dari warung kopi sampai mimbar masjid. Aku terbiasa hidup dengan disiplin. Bangun sebelum subuh, menyeduh kopi sendiri, mengecek agenda kerja, memastikan semua rapi sebelum matahari naik. Sejak 2 tahun lalu, aku tinggal sendiri di rumah dinas. Rumah itu besar, terlalu besar untuk satu orang. Dindingnya bersih, lantainya dingin, tapi sunyinya sering terasa seperti bunyi yang tidak pernah berhenti. Suamiku sudah lama pisah ranjang denganku. Bukan karena pertengkaran besar, bukan karena orang ketiga, tapi karena kelelahan yang menumpuk pelan-pelan, sampai kami lupa caranya berbicara tanpa saling menyakiti. Anak-anakku kuliah di luar kota, pulang hanya sesekali, dan aku memilih bertahan di sini, di jabatan yang menuntutku selalu kuat. Di kantor kelurahan, orang-orang mengenalku sebagai lurah yang tegas. Aku tidak suka basa-basi, tidak suka janji kosong. Jika rapat dijadwalkan pukul 8, maka 8 tepat harus dimulai. Tidak ada toleransi bagi keterlambatan, apalagi alasan yang berputar-putar. Aku tahu banyak yang takut padaku. Aku juga tahu sebagian membenciku. Tapi aku lebih memilih itu daripada diremehkan. Hari itu, Senin pagi, aku berdiri di teras rumah dinas sambil menunggu mobil operasional. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 6.40. Biasanya mobil sudah terparkir rapi sejak 15 menit lalu. Namun pagi itu halaman masih kosong. Aku menghela napas pendek. Satu hal yang paling kubenci adalah menunggu. Beberapa menit kemudian, suara mesin terdengar mendekat. Sebuah mobil dinas berwarna putih masuk ke halaman dan berhenti dengan rapi. Pintu terbuka dan seorang pria muda turun dari kursi pengemudi. Aku mengamatinya sekilas. Tinggi, kulit sawo matang, kemeja dinas rapi. Rambut hitam dipotong pendek, bersih. Ia melangkah cepat menghampiriku, menundukkan kepala sedikit dengan sopan. Selamat pagi, Bu Lurah. Saya Rizal, sopir operasional yang baru. Aku menatapnya sejenak, menilai seperti biasa. Sopir sebelumnya kemana? Dipindahkan ke kecamatan lain, Bu. Jawabnya singkat. Aku mengangguk. Lain kali datang lebih awal. Rizal mengangguk cepat. Siap, Bu. Saya sudah di sini sejak 15 menit lalu. Mobil baru saya panaskan sebentar. Aku terdiam sepersekian detik. Mobil memang terasa hangat saat aku masuk. Artinya dia tidak berbohong. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku masuk ke kursi belakang. Rizal menutup pintu dengan hati-hati, lalu kembali ke kursinya. Mesin menyala halus. Mobil melaju tanpa hentakan. Sepanjang perjalanan menuju kantor kelurahan, suasana sunyi. Biasanya, sopir-sopir lama berusaha mencairkan suasana dengan obrolan basa-basi tentang cuaca, jalan, atau gosip kampung. Aku tidak menyukainya. Rizal tidak melakukan itu. Ia fokus menyetir. Tangannya mantap di kemudi, matanya lurus ke depan. Tapi entah kenapa, dari pantulan kaca spion, aku bisa merasakan bahwa ia sesekali memperhatikan. Bukan dengan cara kurang ajar, tapi seperti orang yang sedang memastikan sesuatu. Aku berdehem. Kalau bekerja di sini, ada satu aturan penting. Rizal segera menegakkan sikapnya. Apa itu, Bu? Jangan telat. Dan jangan banyak bicara kalau tidak perlu. Ia mengangguk. Baik, Bu. Jawabannya sederhana. Tanpa defensif. Tanpa senyum berlebihan. Hari itu berjalan seperti biasa. Rapat dengan staf, tanda tangan dokumen.
keluhan warga yang datang silih berganti. Namun ada satu hal kecil yang terus mengganggu pikiranku. Aku tidak perlu memanggil Rizal untuk apapun. Ia sudah ada. Air minum sudah tersedia, berkas sudah diambilkan. Mobil sudah siap sebelum aku selesai rapat. Semua dilakukan tanpa diminta. Sore hari, saat aku kembali ke rumah dinas, Rizal memarkir mobil dengan rapi. Ia turun dan membuka pintu seperti pagi tadi. "Sampai besok, Bu," katanya. Aku mengangguk. "Besok jam 6.30. Siap." Mobil pergi meninggalkan halaman. Aku berdiri beberapa saat, menatap debu yang perlahan turun kembali ke tanah. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tengah. Televisi menyala, tapi suaranya hanya menjadi latar. Cangkir kopi di tanganku sudah dingin. Pikiranku melayang ke hal yang seharusnya tidak kupikirkan. Tatapan Rizal di kaca spion. Caranya diam. Sikapnya yang tidak berusaha mengambil tempat. Aku menggeleng pelan. Jangan mengada-ada, Nur. Ini hanya sopir baru, dan aku hanya atasannya. Namun sejak hari itu, tanpa kusadari, rutinitasku mulai terasa sedikit berbeda. Pagi-pagi berikutnya, mobil selalu sudah menunggu, lebih bersih dari sebelumnya. Rizal selalu berdiri tegak, siap sebelum aku keluar rumah. Tidak pernah terlambat, tidak pernah absen. Di kantor, beberapa staf mulai berkomentar kecil. "Sopir baru ibu rapi ya, kelihatannya pendiam, masih muda." Aku hanya menanggapi seperlunya. Namun yang tidak mereka tahu adalah bahwa untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak sendirian dalam diam. Rizal tidak pernah bertanya tentang hidupku, tidak pernah menyelipkan rasa ingin tahu. Tapi entah bagaimana, kehadirannya membuat perjalanan terasa lebih ringan. Seolah ada seseorang yang memahami ritme sunyiku tanpa harus menabraknya. Dan itu berbahaya. Aku tahu itu. Sebagai lurah, aku hidup dari batas. Sebagai perempuan, aku hidup di dalamnya. Dan pada hari ketika sopir baru itu datang, aku belum tahu bahwa batas itu perlahan, tanpa suara, mulai bergeser. Bukan karena keinginan, bukan karena keberanian. Tapi karena kesepian yang terlalu lama dibiarkan diam, dan kisah ini baru saja dimulai. Perubahan besar seringkali tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, nyaris tidak terasa. Seperti angin laut yang setiap hari menyentuh kulit, hingga suatu saat kita sadar tubuh sudah terbiasa dengannya. Begitulah kehadiran Rizal dalam hidupku. Hari-hari setelah pertemuan pertama kami berjalan seperti biasanya. Jam bangunku tetap sama. Kopi pahit tetap kuminum tanpa gula. Agenda kerja tetap padat. Tidak ada yang secara kasat mata berubah. Namun, ada satu hal kecil yang mulai terasa berbeda. Aku tidak lagi merasa sendirian saat diam. Setiap pagi, tepat pukul 6:20, suara mesin mobil operasional sudah terdengar di halaman. Aku tidak perlu melihat jam lagi. Aku tahu dia sudah datang. Saat aku keluar rumah dinas, Rizal selalu berdiri di dekat pintu mobil. Tegap, rapi. Pandangannya sopan, tidak terlalu rendah, tidak menantang. Cukup untuk menunjukkan hormat tanpa berlebihan. "Pagi, Bu," katanya setiap hari. Nada suaranya selalu sama, stabil, tidak dibuat-buat. Aku membalas dengan anggukan kecil, lalu masuk ke kursi belakang. Rizal menutup pintu perlahan, tidak pernah membantingnya. Mesin menyala halus, mobil melaju. Perjalanan menuju kantor kelurahan memakan waktu sekitar 20 menit. Jalanan pesisir itu kadang ramai oleh nelayan pagi, kadang sepi hanya dengan bau asin lalut dan debu jalan. Biasanya, perjalanan itu hanya diisi suara radio yang pelan atau bunyi ban menyentuh aspal. Rizal tidak pernah memulai percakapan. Tapi anehnya, keheningan itu tidak canggung. Ia berbeda dengan diam yang selama ini ku kenal. Diam yang kosong, menekan, dan melelahkan. Diam bersama Rizal terasa teratur. Seolah ada dua orang yang sepakat untuk tidak saling mengganggu, tapi tetap hadir. Suatu pagi, tanpa ku sadari, aku tertidur di kursi belakang.
Aku baru terbangun saat mobil berhenti. "Kita sudah sampai, Bu," kata Rizal pelan. Aku mengedipkan mata. "Kok tidak dibangunkan?" Rizal sedikit menoleh lewat spion. "Ibu kelihatan capek." Kalimat itu sederhana, tidak berlebihan, tapi entah kenapa dadaku terasa hangat sebentar. "Terima kasih," kataku singkat. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput. Rizal selalu membawa botol air minum cadangan. Ia hafal jalan alternatif tanpa perlu ditanya. Ia tahu kapan harus memarkir mobil agak jauh agar aku tidak menjadi pusat perhatian warga yang sedang berkumpul. Semua dilakukan tanpa pernah meminta pujian. Di kantor, staf kelurahan mulai terbiasa melihatnya mondar-mandir membawa dokumen, mengantar warga lanjut usia, atau sekadar membantu menurunkan barang bantuan. "Mas Rizal sopan ya," kata salah satu staf perempuan suatu siang. "Jarang ngomong tapi sigap," sahut yang lain. Aku hanya mendengar dari jauh, tidak ikut menanggapi. Sebagai lurah, aku tahu hubungan kerja yang terlalu dekat bisa menjadi celah, dan aku selalu menjaga jarak itu. Namun jarak profesional tidak selalu berarti jarak emosional. Sore itu, kami pulang agak terlambat. Matahari sudah condong ke barat, langit pesisir berubah jingga. Aku duduk di kursi belakang sambil menatap keluar jendela. Tanpa kusadari, aku berkata, "Kalau sore begini, anginnya enak." Rizal menoleh sedikit. "Iya, Bu. Kalau sore biasanya lebih sejuk, angin dari laut." Aku terdiam sejenak. Ini pertama kalinya kami berbicara bukan soal pekerjaan. "Kamu asli sini?" tanyaku. "Iya, Bu. Lahir dan besar di sini. Cuma sempat merantau sebentar." "Kok balik?" Ia tersenyum kecil, nyaris tak terlihat. Orang tua sudah sepuh. Aku mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Percakapan berhenti di sana. Tapi di kepalaku, pertanyaan-pertanyaan kecil mulai bermunculan. Tentang hidupnya, tentang pilihannya, tentang bagaimana seseorang bisa begitu tenang dalam kesederhanaan. Malam itu, di rumah dinas, aku kembali duduk sendirian di ruang tengah. Kali ini tanpa televisi, tanpa kopi. Aku menyadari sesuatu yang menggangguku. Aku mulai menunggu pagi, bukan karena pekerjaanku, tapi karena rutinitas yang kini terasa lebih tertata. Aku memarahi diriku sendiri dalam hati. Ini hanya kebiasaan baru. Ini hanya ritme kerja. Namun hatiku tahu, ada sesuatu yang mulai bergerak. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri kegiatan lapangan di tambak warga. Matahari terik, debu berterbangan. Aku berdiri lama mendengarkan keluhan warga. Saat kembali ke mobil, aku merasa pusing. Kepalaku berdenyut. Rizal membuka pintu, lalu berhenti sejenak. "Ibu tidak apa-apa?" Aku menggeleng, cuma capek. Tanpa banyak bicara, ia menyalakan AC sedikit lebih dingin dan menyerahkan botol ayah. "Minum dulu, Bu." Aku menerimanya. Jari kami hampir bersentuhan. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup. Aku cepat-cepat menarik tangan. Rizal juga tidak bereaksi apapun. Seolah tidak terjadi apa-apa. Namun sejak itu, aku sadar. Aku mulai terlalu sadar akan kehadirannya. Aku mulai memperhatikan caranya berjalan. Caranya menunduk saat berbicara. Caranya tidak pernah sekalipun memanggilku selain dengan sebutan resmi. Dan justru itulah yang membuat semuanya terasa aman dan berbahaya sekaligus. Suatu sore hujan turun tiba-tiba. Kami terjebak macet di jalan pesisir. Mobil berhenti lama. Aku memejamkan mata, mendengarkan suara hujan menghantam atap mobil. "Bu," kata Rizal pelan. "Kalau hujan begini biasanya jalan depan pasar licin. Saya ambil jalur belakang ya." Aku membuka mata. "Kamu hafal betul?" Ia mengangguk. "Sering lewat situ." Mobil berbelok. Jalanan sepi. Hanya suara hujan dan mesin. Untuk pertama kalinya, aku merasa ingin berbicara. Bukan sebagai lurah, bukan sebagai atasan. "Kamu betah kerja di sini?" tanyaku tiba-tiba. Rizal terdiam sebentar. "Betah, Bu. Kenapa?" "Karena jelas," jawabnya. "Tugasnya jelas, aturannya jelas." Aku tersenyum kecil.
Jarang ada yang bilang begitu. Ia ikut tersenyum tipis. Saya tidak suka yang ribet. Kalimat itu terlalu dekat dengan caraku melihat hidup. Saat mobil berhenti di rumah dinas, hujan masih turun. Rizal turun lebih dulu, membuka payung, lalu membuka pintu mobil. Aku melangkah keluar. Tanpa sadar, jarak kami terlalu dekat di bawah payung kecil itu. Tidak ada sentuhan, tidak ada niat. Namun aku bisa mencium aroma hujan di bajunya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa sesak oleh sesuatu yang bukan lelah. Saat aku masuk rumah, Rizal berkata, "Hati-hati, Bo." Aku mengangguk. "Kamu juga." Pintu tertutup. Aku berdiri di balik pintu beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Aku tahu. Aku sangat tahu. Rutinitas ini mulai berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan mulai berubah menjadi kenyamanan. Dan kenyamanan adalah pintu paling berbahaya bagi seseorang sepertiku. Sebagai lurah, aku harus menjaga jarak. Sebagai perempuan, aku mulai lupa bagaimana rasanya didengarkan tanpa dituntut. Dan di antara dua peran itu, aku mulai berdiri di wilayah abu-abu. Wilayah yang belum kusebut, belum kuakui, tapi mulai kuhidupi. Dan entah sejak kapan, aku mulai takut pada satu hal sederhana. Bagaimana jika suatu hari, kehadiran Rizal tidak lagi ada dalam rutinitasku? Pertanyaan itu terus bergema, menjadi tanda bahwa kisah ini sedang bergerak ke arah yang tidak bisa lagi kuanggap biasa. Hujan seringkali datang tanpa rencana. Begitu pula perasaan. Hari itu seharusnya berjalan biasa. Agenda lapangan di wilayah tambak, bertemu kelompok nelayan, lalu kembali ke kantor kelurahan sebelum sore. Aku sudah terbiasa dengan kegiatan seperti itu. Panas, debu, dan keluhan yang berulang. Namun sejak pagi, langit terlihat muram. Awan kelabu menggantung rendah di atas laut. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. "Kita mungkin kehujanan nanti," kataku singkat saat mobil melaju meninggalkan kantor kelurahan. Rizal menatap ke depan. "Iya, Bu, saya siapin payung di bagasi." Nada suaranya tetap tenang, seolah hujan hanyalah detail kecil yang sudah diperhitungkan. Kegiatan lapangan berlangsung lebih lama dari rencana. Warga berkumpul, berbicara bergantian, sebagian emosional, sebagian menuntut. Aku berdiri mendengarkan, mencatat, menenangkan, menjanjikan solusi yang realistis. Saat semuanya selesai, hujan akhirnya turun, deras dan tiba-tiba. Butirannya besar, menghantam tanah dan atap seng dengan suara yang memekakan. Aku berlari kecil menuju mobil, dibantu Rizal yang sudah lebih dulu membuka pintu dan menahan payung agar aku tidak terlalu basah. "Kita langsung pulang, Bu?" tanyanya setelah aku duduk. "Iya," jawabku sambil menarik napas. "Langsung." Mobil melaju pelan, jalan pesisir licin, air menggenang di beberapa titik. Wiper bergerak cepat, menyapu hujan yang seolah tidak ada habisnya. Di dalam mobil, suasana sunyi, hanya suara hujan dan mesin yang bekerja stabil. Aku menyandarkan kepala ke kursi, menutup mata. Tubuhku lelah, bukan hanya fisik, tapi juga pikiran. Mengurus orang banyak memang selalu melelahkan, lebih-lebih ketika kau tidak punya tempat untuk mengeluh setelahnya. Entah berapa lama aku memejamkan mata, sampai tiba-tiba mobil melambat. Rizal mengerem pelan. "Bu, sepertinya ada yang tidak beres." Aku membuka mata. "Kenapa?" "Mesinnya tiba-tiba berat," jawabnya. Saya pinggirkan dulu. Mobil berhenti di bahu jalan yang sepi. Hujan masih turun deras. Di kanan kiri hanya hamparan tambak dan pohon-pohon kecil yang bergoyang tertiup angin. Rizal mematikan mesin dan turun, membuka kap mobil. Aku mengamati dari balik kaca jendela. Tubuhnya segera basah kuyup, tapi ia tetap fokus memeriksa. Beberapa menit berlalu, aku mulai merasa tidak tenang. "Kamu tidak apa-apa?" tanyaku lewat jendela yang sedikit kuturunkan. Rizal menggeleng. "Sepertinya aki bermasalah, Bu. Saya coba cek dulu." Aku mengangguk, lalu menutup jendela kembali. Sinyal ponselku hilang. Layar hanya menunjukkan satu garis tipis yang lalu menghilang sama sekali. Aku menatap keluar. Jalanan sepi. Tidak ada kendaraan lewat. Tidak ada rumah.
Hanya hujan dan bau tanah basah. Setengah jam berlalu. Rizal akhirnya masuk kembali ke dalam mobil. Bajunya basah, rambutnya menempel di dahi, napasnya sedikit berat. "Maaf Bu," katanya pelan. "Tidak bisa diperbaiki di sini. Kita harus cari tempat berteduh atau minta bantuan." Aku menatap jam tanganku. Sudah sore. "Sinyal hilang," kataku. Di mana tempat terdekat? Rizal berpikir sejenak. Ada warung kecil sekitar 200 meter dari sini. Kita bisa ke sana. Hujannya memang deras, tapi itu satu-satunya pilihan. Aku menatap sepatuku. Hak sedang bukan untuk jalan jauh di tengah hujan, tapi tidak ada alternatif. "Baik," kataku akhirnya. Rizal mengambil payung dari bagasi. Payung kecil. Jelas tidak dirancang untuk 2 orang. Ia membuka payung, lalu menoleh padaku. "Saya di depan ya, Bu, biar Ibu lebih terlindung." Kami melangkah keluar. Hujan langsung menyambut dengan dingin. Jalan tanah berubah licin. Aku berjalan pelan, berusaha menjaga keseimbangan. Rizal berjalan di sampingku, sedikit miring, menyesuaikan posisi payung agar tubuhku tidak terlalu terkena hujan. Jarak kami terlalu dekat. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya di sisi lenganku, bisa mencium bau hujan dan kain basah dari bajunya. Aku mencoba fokus ke depan, tapi kesadaranku justru semakin tajam terhadap hal-hal kecil yang seharusnya tidak kupikirkan. Kami tidak berbicara. Tidak ada yang perlu diucapkan. Sunyi di antara kami bukan sunyi canggung, melainkan sunyi yang terlalu penuh. Beberapa tetes hujan tetap jatuh ke pundakku. Rizal segera menggeser payung sedikit. "Maaf, Bu," katanya lirih. "Tidak apa-apa," jawabku. Dan untuk pertama kalinya, suaraku terdengar lebih lembut dari biasanya. Kami sampai di warung kecil itu. Atap sengnya berlisik dihantam hujan. Hanya ada satu bangku kayu di dalam. Pemilik warung entah kemana. Rizal menutup payung dan menaruhnya di sudut. Aku berdiri sejenak, lalu duduk perlahan. Kakiku pegal, bajuku sedikit basah. Rizal berdiri agak jauh, menjaga jarak. Ia meremas ujung bajunya, meneteskan air. "Kamu duduk saja," kataku. "Tidak apa-apa." Ia ragu sebentar, lalu duduk di ujung bangku. Jarak kami masih ada, tapi ruangan sempit membuat bahu kami sesekali bersentuhan. Aku menarik napas dalam-dalam. Hujan belum juga reda. "Apa sering kejadian seperti ini?" tanyaku pelan. "Tidak sering," jawab Rizal. "Tapi jalan sini memang jarang dilewati." Aku mengangguk. Lalu tanpa sadar, aku bertanya, "Kamu sudah berkeluarga?" Rizal tampak terkejut. Ia menoleh cepat, lalu menunduk. "Belum, Bu." "Kenapa?" Ia tersenyum kecil. "Belum ketemu waktunya." Aku tersenyum tipis. Waktu itu aneh ya. Kadang datang terlalu cepat, kadang tidak datang sama sekali. Rizal tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar warung, ke arah hujan yang turun tanpa henti. "Kadang," katanya pelan, "waktu datang saat kita tidak siap." Kalimat itu membuat dadaku bergetar ringan. Kami kembali diam. Beberapa menit kemudian, Rizal berdiri. Saya coba nyari sinjal sedikit ke depan. Aku mengangguk. Ia keluar, menembus hujan, lalu kembali beberapa menit kemudian dengan gelengan kepala. "Masih tidak ada, Bu." Aku menghela napas. Kita tunggu saja hujan reda. Kami duduk kembali. Kali ini lebih dekat. Tidak sengaja, lenganku menyentuh lengannya. Tidak ada yang menjauh. Aku menatap tanganku sendiri. Jari-jariku sedikit gemetar, bukan karena dingin. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa diperhatikan. Bukan sebagai lurah, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai manusia. Hujan akhirnya mulai mengecil. "Kita coba balik ke mobil," kataku. Rizal mengangguk. Ia mengambil payung. Kami berjalan kembali dengan langkah cepat. Hujan masih turun, tapi tidak sederas sebelumnya. Saat kami sampai di mobil, aku sudah basah setengah badan. Rambutku lepek, sepatuku kotor. Aku tertawa kecil tanpa sadar. Mobil ini keras kepala. Rizal ikut tertawa. "Iya, Bu, mirip. Orangnya." Aku menoleh.
Maksudnya? Ia cepat-cepat menggeleng. Bercanda, Bu. Aku tersenyum. Senyum yang jarang keluar. Anehnya, saat kami kembali duduk di dalam mobil yang masih mogok itu, aku tidak lagi merasa kesal. Tidak ada amarah, tidak ada keluhan. Yang ada hanya kesadaran baru, bahwa sesuatu telah berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku. Hujan sore itu tidak hanya membasahi baju kami. Ia membasahi batas yang selama ini kujaga rapat. Dan meski belum runtuh, aku tahu retakan pertama sudah muncul. Dan retakan itu tidak akan bisa kuanggap sepele lagi. Sejak hujan sore itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku. Aku tidak pernah membicarakannya dengan siapapun. Tidak dengan staf kelurahan, tidak dengan keluarga, bahkan tidak dengan diriku sendiri. Aku hanya menjalani hari-hari seperti biasa, seolah tidak ada yang retak. Seolah semua masih berada di garis aman. Padahal, aku tahu betul, garis itu mulai memudar. Pagi-pagi berikutnya datang dengan ritme yang sama, namun rasanya berbeda. Saat aku keluar dari rumah dinas, Rizal sudah berdiri di dekat mobil. Seragamnya rapi, wajahnya tenang. Tapi ada jeda kecil dalam cara kami saling menyapa. Jeda yang tidak pernah ada sebelumnya. "Pagi, Bu," katanya. "Pagi," jawabku. Dua kata, terlihat biasa, tapi ada sesuatu yang tertahan di antara keduanya. Di dalam mobil, keheningan terasa lebih padat. Bukan karena canggung, melainkan karena terlalu banyak yang ingin dikatakan, dan terlalu banyak yang tidak boleh diucapkan. Aku membuka map kerja, mencoba mengalihkan perhatian. Rizal menyetir dengan fokus, tapi aku bisa merasakan bahwa ia juga menjaga jarak. Lebih dari biasanya. Seolah hujan kemarin telah membuat kami berdua sadar bahwa kami telah melangkah terlalu dekat ke wilayah yang tidak bernama. Hari itu padat. Rapat internal, peninjauan proyek drainase, adu argumen kecil antara staf. Aku memimpin seperti biasa, tegas, cepat, tanpa ragu. Namun di sela-sela itu, Rizal selalu ada. Tanpa menonjol, tanpa menarik perhatian, tapi selalu tepat di tempat yang kubutuhkan. Saat aku keluar ruangan, ia sudah berdiri di luar dengan map. Saat aku tampak lelah, air minum sudah tersedia. Saat aku harus menghindari kerumunan warga yang mulai ribut, mobil sudah diparkir di sudut yang aman. Semua perhatian itu begitu halus, tidak menuntut, tidak mencolok, dan justru karena itulah ia berbahaya. Sore itu, seorang staf perempuan menghampiriku setelah rapat. "Bu," katanya ragu, "sopir baru itu Mas Rizal ya?" "Iya." "Kenapa?" tanyaku datar. "Tidak apa-apa, Bu," katanya cepat. "Cuma rapi dan sopan." Aku mengangguk singkat. Kerjanya memang bagus. Staf itu tersenyum kecil, lalu pergi. Namun tatapan terakhirnya, sekilas, penuh hitung, membuat tengkuku terasa dingin. Aku tahu tatapan itu, tatapan orang yang mulai mencatat. Sejak itu, aku mulai lebih berhati-hati. Aku mengurangi interaksi, menghindari percakapan yang tidak perlu, menjaga nada suara tetap profesional. Rizal mengerti. Aku tahu itu dari caranya tidak lagi menawarkan bantuan kecil yang dulu sering ia lakukan. Ia tetap sigap, tapi lebih kaku, lebih berjarak. Dan entah kenapa, jarak itu terasa menyakitkan. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Ada urusan mendadak di kantor kecamatan. Langit sudah gelap ketika mobil berhenti di halaman rumah dinas. "Terima kasih," kataku sambil bersiap turun. Rizal mengangguk. "Sama-sama, Bu." Aku ragu sejenak. "Hujan kemarin, terima kasih juga." Ia menoleh cepat, lalu menunduk. "Sudah tugas saya, Bu." Jawaban itu, formal, aman, membuat dadaku terasa kosong. Aku turun. Pintu tertutup. Mobil pergi. Aku berdiri sendirian di teras, menatap halaman gelap. Untuk pertama kalinya, aku merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat kumiliki. Hari-hari berikutnya,
Tekanan datang dari arah yang lebih nyata. Di warung kopi depan kantor kelurahan, aku mendengar bisik-bisik saat melintas. Di pasar, beberapa warga menatapku lebih lama. Tidak frontal, tidak berani. Tapi cukup untuk membuatku sadar, aku sedang diperhatikan. Suatu pagi, pesan masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal. Bu Lurah, hati-hati memilih orang dekat. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada ancaman, tidak ada tuduhan. Tapi pesan itu bekerja seperti jarum halus, menusuk tanpa darah. Aku tidak membalas. Di kantor, aku memanggil Rizal. Ia masuk dengan sikap tegap. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Aku menutup pintu. Duduk. Menatapnya lama sebelum bicara. Kamu dengar apa-apa? Tanyaku. Rizal tampak terkejut. Maksud ibu? Gosip, omongan, apapun. Ia menggeleng cepat. Tidak, Bu. Saya jaga sikap. Aku mengangguk. Bagus. Hening. Kita harus lebih hati-hati. Lanjutku. Lingkungan sini kecil. Apapun bisa jadi cerita. Rizal menunduk. Saya mengerti, Bu. Nada suaranya datar. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang ditekan di sana. Kamu tidak keberatan? Tanyaku pelan. Ia mengangkat wajah. Mata kami bertemu. Untuk sesaat semua peran, lurah dan supir, seakan menghilang. Saya bekerja di sini. Katanya akhirnya. Saya ikut aturan. Jawaban itu benar. Terlalu benar. Aku mengangguk. Kamu boleh kembali bekerja. Ia keluar. Pintu tertutup. Aku duduk lama setelah itu. Menyadari bahwa perhatiannya, yang dulu membuatku merasa aman, kini justru menjadi beban yang harus kuatur dengan hati-hati. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu redup, mendengarkan suara laut dari kejauhan. Pikiranku berputar-putar pada satu pertanyaan. Sejak kapan perhatian sederhana bisa menjadi ancaman? Jawabannya datang pelan, pahit, dan jujur. Sejak perhatian itu terlihat oleh orang lain. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden kecil membuat semuanya terasa lebih nyata. Saat acara pembagian bantuan di balai desa, seorang warga tua tiba-tiba jatuh pingsan. Suasana ricuh. Aku berlari mendekat. Rizal sudah lebih dulu ada, membantu mengangkat tubuh warga itu ke tempat teduh. Tangannya sigap, geraknya cepat. Tanpa sadar aku berdiri terlalu dekat. Tanganku menyentuh lengannya. Sejenak saja, tapi cukup bagi beberapa pasang mata. Aku melihatnya. Tatapan warga, kamera ponsel yang terangkat sebentar, lalu diturunkan. Bisik-bisik yang langsung berhenti saat aku menoleh. Aku mundur selangkah, menarik nafas, memerintah dengan suara tegas. Situasi terkendali. Namun di dalam, aku tahu, retakan itu kini terlihat dari luar. Dalam perjalanan pulang, mobil sunyi. Rizal menyetir dengan wajah kaku. Apa kamu melihat itu? Tanyaku pelan. Ia mengangguk tanpa menoleh. Iya, Bu. Kita tidak boleh memberi ruang lagi, kataku. Iya, jawabnya singkat. Jawaban itu terdengar seperti pintu yang ditutup perlahan. Saat mobil berhenti di rumah dinas, aku tidak langsung turun. Rizal, panggilku. Iya, Bu. Aku ragu. Kata-kata menumpuk di tenggorokan, tapi yang keluar hanya satu kalimat aman. Terima kasih atas kerjamu. Ia menoleh, sedikit terkejut. Lalu tersenyum kecil. Sama-sama, Bu. Aku turun. Pintu tertutup. Mobil pergi.
Malam itu aku berdiri lama di jendela, menatap gelap, menyadari bahwa perhatian yang dulu menenangkan, kini berubah menjadi beban yang harus dijauhkan. Dan di balik semua kehati-hatian itu, ada satu ketakutan yang mulai tumbuh. Bagaimana jika menjaga jarak justru membuatku semakin kehilangan diriku sendiri? Aku tahu, setelah ini, tidak akan ada lagi hari-hari yang benar-benar biasa. Karena ketika perhatian mulai diawasi, dan rasa mulai dihitung, kisah seperti ini hanya punya dua arah. Mundur perlahan, atau jatuh dengan suara keras. Dan aku belum tahu keberanian mana yang kupunya. Di tempat kecil seperti kecamatan pesisir ini, kabar tidak pernah benar-benar berjalan. Ia merembes. Dari warung kopi ke beranda rumah, dari mulut ke mulut, dari tatapan ke tatapan. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang menunjuk langsung, tapi semua tahu, sesuatu sedang dibicarakan. Aku mulai merasakannya beberapa hari setelah kejadian di balai desa itu. Pagi-pagi, saat aku turun dari mobil di halaman kantor kelurahan, obrolan yang semula terdengar riuh tiba-tiba meredup. Beberapa warga yang duduk di bangku panjang langsung berdiri, memberi salam dengan senyum yang terlalu rapi. Senyum yang bukan lahir dari hormat, melainkan dari rasa ingin tahu. "Pagi Bu Lurah," kata mereka hampir bersamaan. "Pagi," jawabku singkat. Aku melangkah masuk ke kantor tanpa menoleh. Namun aku tahu, begitu punggungku membelakangi mereka, bisikan itu akan kembali hidup. Di dalam kantor, suasana juga berubah. Tidak drastis, tidak kasar, tapi terasa. Staf-staf yang biasanya bercanda ringan kini berbicara seperlunya. Beberapa mulai berhati-hati saat menyebut nama Rizal. Sebagian memilih diam sama sekali. Aku duduk di ruang kerjaku, membuka berkas-kerkas yang harus ditandatangani. Tanganku bergerak otomatis, tapi pikiranku tidak sepenuhnya di sana. Aku sadar, sebagai lurah perempuan, setiap gerakku dibaca dengan kaca pembesar. Hal yang jika dilakukan pria dianggap biasa, jika kulakukan akan dianggap berlebihan. Dan kini, aku berada di titik yang sangat rapuh. Rizal masuk ke ruanganku sekitar pukul 10. "Ibu minta dokumen laporan tambak?" tanyanya. "Iya," jawabku tanpa menatap. Ia menyerahkan map. Tanganku menyentuh kertas, bukan tangannya. Jarak kami terjaga. Namun sebelum ia berbalik pergi, aku berkata pelan, "Rizal?" Ia berhenti. "Iya, Bu." "Kamu dengar apa-apa di luar?" Ia terdiam sejenak, tidak langsung menjawab. "Ada beberapa omongan kecil," katanya akhirnya. "Hati-hati." Tapi tidak jelas. "Omongan apa?" Rizal menunduk. "Soal kedekatan. Soal ibu sering ke lapangan." Dadaku mengencang. "Kamu menanggapi bagaimana?" tanyaku. "Saya diam, Bu," jawabnya. "Saya jaga sikap." Aku mengangguk. "Bagus." Ia pergi. Pintu tertutup. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menatap langit-langit. Dalam hati, aku mengakui sesuatu yang tidak ingin kuucapkan keras-keras. Diam tidak selalu cukup untuk menghentikan cerita. Siang itu, aku menghadiri undangan makan bersama tokoh masyarakat. Sebuah acara informal di rumah salah satu sesepuh kampung. Biasanya acara seperti ini terasa hangat dan penuh canda. Hari itu, suasananya berbeda. Beberapa orang menanyakan hal-hal yang terlalu pribadi dengan nada bercanda. "Bu Lurah sekarang sering turun langsung ya?" kata seorang bapak sambil tertawa kecil. "Iya, Bu, Lurah sekarang rajin kemana-mana," sahut yang lain. Aku tersenyum tipis. Sudah tugas saya. Mereka mengangguk, tapi mata mereka tidak ikut tersenyum. Saat aku pamit pulang, salah satu ibu-ibu mendekat dan berbisik, "Ibu hati-hati ya. Sekarang orang suka salah paham." Aku menoleh. "Terima kasih." Kalimat itu terdengar ramah, tapi pesan di baliknya jelas. Aku sedang dilihat, dinilai, dan dibicarakan. Sore hari, saat aku kembali ke rumah dinas, aku merasa lelah dengan cara yang berbeda. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah karena harus terus waspada.
Aku duduk di ruang tengah, membuka ponsel. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membacanya sekali, lalu 2 kali. Bu Lurah sebaiknya jaga jarak dengan sopir. Kampung kecil, Bu. Jantungku berdetak lebih cepat. Tidak ada kata kasar, tidak ada ancaman. Tapi pesan itu terasa seperti tangan tak terlihat yang menekan dadaku pelan-pelan. Aku tidak membalas. Beberapa menit kemudian, pesan kedua masuk. Kami cuma mengingatkan, jangan sampai nama baik rusak. Tanganku gemetar saat meletakkan ponsel. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Dinding rumah dinas yang biasanya terasa dingin, kini terasa sempit, seolah setiap sudut menyimpan mata. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memikirkan semua kemungkinan. Siapa yang mengirim pesan itu? Warga, staf, orang yang iri, atau sekadar seseorang yang merasa punya hak mengawasi hidupku? Yang jelas, pesan itu berhasil melakukan satu hal, membuatku takut. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Rizal sudah ada di halaman, seperti biasa. Tapi saat aku mendekat, aku melihat sesuatu yang berbeda di wajahnya. Kewaspadaan yang lebih tajam. "Kamu dapat pesan?" tanyaku begitu masuk mobil. Rizal terkejut. "Pesan apa, Bu?" "Pesan peringatan." Ia terdiam, lalu mengangguk pelan. "Saya juga, Bu." Dadaku serasa jatuh. "Apa isinya?" tanyaku. "Kurang lebih sama," jawabnya. "Disuruh jaga jarak, disuruh ingat posisi." Aku menutup mata sejenak. "Sejak kapan?" "Semalam." Hening menyelimuti mobil. Mesin menyala, tapi kami belum bergerak. "Rizal," kataku pelan, "ini sudah tidak aman." Ia mengangguk. "Saya tahu. Kita tidak bisa terus begini." "Iya, Bu." Aku menarik napas panjang. Kita harus benar-benar menjaga jarak. Tidak ada lagi obrolan di luar kerja. Tidak ada lagi hal-hal kecil yang bisa ditafsirkan. Rizal menggenggam setir lebih erat. "Saya ikut keputusan Ibu." Nada suaranya datar, tapi aku bisa mendengar kekecewaan yang ia tekan rapat-rapat. Mobil akhirnya melaju. Sepanjang perjalanan aku menatap keluar jendela. Jalan pesisir terlihat sama seperti biasa. Tapi aku tahu, suasana di dalamnya telah berubah. Di kantor aku semakin menjaga jarak. Aku berbicara seperlunya. Aku memanggil staf lain untuk tugas-tugas kecil yang biasanya dilakukan Rizal. Aku melihat perubahan itu di matanya. Ia tidak protes, tidak bertanya, tapi ada jarak baru yang terasa dingin. Sore hari, seorang staf senior mendatangiku. "Bu," katanya hati-hati, "saya cuma mau bilang, ada baiknya Ibu lebih waspada. Beberapa orang sudah mulai bicara ke kecamatan." Aku menatapnya. "Bicara apa?" "Macam-macam," jawabnya. "Belum tentu benar, tapi Ibu tahu sendiri, orang suka membesar-besarkan." Aku mengangguk. "Terima kasih." Staf itu pergi, meninggalkan aku dengan pikiran yang semakin berat. Malam itu, pesan tanpa nama kembali datang. Kami tidak mau lihat lurah jatuh karena hal sepele. Aku menatap layar lama, lalu mengetik satu balasan pendek, dan segera menghapusnya sebelum terkirim. Tidak. Aku tidak akan membuka dialog dengan bayangan. Aku meletakkan ponsel dan duduk di kegelapan. Untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu dengan sangat jelas. Perasaan ini bukan lagi urusanku seorang. Ia telah menjadi urusan kampung. Urusan banyak mata. Urusan banyak mulut. Dan di titik itu aku tahu, kisah ini sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih kejam dari sekadar gosip. Menuju pilihan. Pilihan antara jabatan yang selama ini kupertahankan dengan keras, atau rasa aman yang baru saja kutemukan, lalu terancam direnggut. Di luar, angin laut berembus pelan. Di dalam, hatiku mulai bersiap menghadapi badai yang lebih besar. Dan aku tahu, setelah bisikan ini,
Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sejak pesan-pesan itu datang, aku tidak lagi menjalani hari dengan tenang. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap keputusan terasa ditimbang. Bukan hanya oleh nurani, tapi oleh mata-mata yang tidak pernah menampakkan diri. Aku tetap datang ke kantor kelurahan tepat waktu. Tetap memimpin rapat dengan suara tegas. Tetap menandatangani dokumen tanpa ragu. Dari luar, tidak ada yang berubah. Namun di dalam, aku terus menghitung. Apa yang boleh kulakukan, apa yang sebaiknya kuhindari, dan siapa saja yang harus kujauhkan, termasuk dari diriku sendiri. Rizal juga berubah. Ia tetap supir yang sama, tepat waktu, rapi, sigap. Tapi kini ia menjaga jarak dengan cara yang lebih kaku. Tidak lagi berdiri terlalu dekat, tidak lagi menawarkan bantuan kecil di luar tugas, tidak lagi menoleh lewat spion terlalu sering. Kami bekerja seperti dua orang profesional yang sangat patuh pada aturan. Dan justru itu yang membuat suasana terasa lebih berat. Suatu pagi, setelah rapat internal yang melelahkan, aku dipanggil ke ruang sekretaris kecamatan. Bukan undangan resmi, hanya permintaan singkat. "Bu Lurah, bisa sebentar?" Aku masuk dengan wajah tenang. Sekretaris kecamatan itu pria paruh baya yang sudah lama berkecimpung di birokrasi. Tatapannya ramah, tapi terlalu berhitung. "Bu Nur," katanya sambil menyilangkan tangan. "Saya tidak ingin mencampuri urusan pribadi." Aku mengangguk. Aku tahu, kalimat itu biasanya diikuti sesuatu yang tidak pribadi sama sekali. Tapi ada laporan masuk. Lanjutnya, belum resmi. Masih berupa catatan. Catatan tentang apa? Tanyaku. Perilaku, jawabnya singkat. Kedekatan dengan staf. Dadaku mengencang, tapi wajahku tetap tenang. Saya bekerja sesuai aturan, kataku. Tidak ada pelanggaran. Ia mengangguk. Saya tahu. Tapi kita hidup di lingkungan yang sensitif. Apalagi ibu perempuan. Kalimat itu tidak perlu dilanjutkan. Aku sudah hafal artinya. Kami hanya mengingatkan, katanya lagi, agar tidak berkembang kemana-mana. Aku berdiri. Terima kasih atas peringatannya. Saat aku keluar dari ruangan itu, kakiku terasa berat. Bukan karena takut kehilangan jabatan, tapi karena aku tahu, peringatan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sore itu, dalam perjalanan pulang, aku berkata tanpa menoleh, "Rizal." "Iya, Bu. Aku dipanggil kecamatan hari ini." Setir di tangannya mengerah sedikit. "Tentang gosip." Jawabku jujur. "Tentang kita." Mobil tetap melaju, tapi keheningan di dalamnya berubah arah. "Saya minta maaf, Bu," katanya pelan. "Ini karena saya." Aku noleh tajam. "Tidak. Ini bukan soal kamu. Ini soal posisi." Ia diam. "Kita tidak boleh memberi celah." Lanjutku. "Sekecil apapun." "Iya," jawabnya singkat. Aku tahu jawaban itu berarti ia siap menerima apapun keputusan selanjutnya. Dan justru itu yang membuat dadaku terasa sesak. Malam itu, aku duduk lama di rumah dinas. Lampu sengaja tidak kunyalakan semua. Aku ingin merasakan ruang itu apa adanya. Besar, dingin, dan sunyi. Aku memikirkan perjalanan panjangku sampai di titik ini. Tentang bagaimana aku membangun reputasi dari nol. Tentang bagaimana aku bertahan di dunia yang tidak pernah benar-benar ramah pada perempuan yang memilih tegas. Dan kini, semua itu terancam bukan karena kesalahan besar, melainkan karena perasaan yang tumbuh terlalu manusiawi. Keesokan harinya, pesan masuk lagi. Ibu sudah diingatkan, jangan sampai terlambat sadar. Aku menutup mata. Pesan-pesan ini tidak lagi sekedar peringatan. Mereka adalah tekanan, dorongan agar aku memilih. Aku memanggil Rizal ke ruanganku. Ia datang dengan wajah tenang, seolah sudah menebak apa yang akan terjadi. "Kita bicara sebentar," kataku. Ia duduk di kursi seberang meja, tegap, siap menerima perintah. "Kondisi ini tidak bisa dibiarkan," kataku pelan, tapi tegas. "Aku tidak mau kamu jadi sasaran." Rizal menunduk. "Saya siap dipindahkan, Bu. Atau, kalau perlu saya mengundurkan diri." Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang kuduga. "Kamu tidak perlu sejauh itu," kataku cepat. "Tapi ini cara paling aman.
Jawabnya tenang. Untuk ibu. Aku terdiam. Inilah yang paling kutakuti. Keputusan yang terlihat benar, tapi terasa kejam. Kamu tidak adil, kataku lirih. Kamu menanggung sesuatu yang bukan sepenuhnya salahmu. Rizal mengangkat wajah. Saya tidak keberatan, Bu. Saya memilih ini. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak punya kuasa atas hidupku sendiri. Kita beri waktu, kataku akhirnya. Jangan ambil keputusan sekarang. Ia mengangguk. Baik. Namun aku tahu, waktu justru akan mempersempit ruang. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di lorong yang makin sempit. Aku semakin menjaga jarak, Rizal semakin menjauhkan diri. Interaksi kami murni soal kerja. Dan meski itulah yang paling aman, itulah pula yang paling menyakitkan. Suatu sore, aku melihat Rizal membantu seorang warga lanjut usia naik ke mobil dengan penuh hormat. Wajahnya tenang, sikapnya sopan. Tidak ada yang bisa disalahkan. Namun di mataku, ia tampak seperti seseorang yang sedang bersiap pergi. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Jabatan ini menuntut pengorbanan yang tidak pernah tertulis di SK manapun. Pengorbanan rasa, pengorbanan kebersamaan, pengorbanan atas kemungkinan bahagia yang datang terlambat. Malam itu, aku duduk di teras rumah dinas menatap laut yang gelap. Angin membawa bau asin yang biasa menenangkanku, tapi kali ini tidak. Aku tahu, sebentar lagi aku harus memilih, bertahan sepenuhnya sebagai lurah atau mengakui bahwa aku juga perempuan yang lelah. Dan pilihan itu tidak akan pernah adil, karena apapun yang kupilih, akan ada sesuatu yang harus kulepaskan, dalam diam. Ancaman tidak selalu datang dalam bentuk teriakan atau kekerasan. Di kampung kecil seperti ini, ancaman justru datang lewat senyum, lewat sapaan yang terlalu ramah, lewat kalimat yang terdengar seperti nasihat, tapi sebenarnya peringatan. Aku mulai merasakannya pagi itu, ketika menghadiri apel singkat di halaman kantor kelurahan. Warga berdiri berbaris, staf sibuk mengatur posisi. Semuanya terlihat normal. Tapi saat aku melangkah ke depan, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dari satu arah, tapi dari banyak arah sekaligus. Tatapan. Bukan tatapan marah, bukan tatapan benci, tatapan mengukur. Aku menyampaikan pengumuman dengan suara tegas, tentang program bantuan, tentang jadwal kerja bakti, tentang administrasi kependudukan. Kata-kataku mengalir lancar, seperti biasa. Namun saat aku selesai bicara, tepuk tangan yang terdengar terasa setengah hati. Tidak riuh, tidak hangat. Cukup sopan untuk tidak dianggap penolakan. Aku menuruni tangga kecil dengan langkah mantap. Rizal sudah berdiri agak jauh dari kerumunan, sesuai jarak yang telah kami sepakati. Saat aku melewatinya, aku melihat sesuatu di sudut matanya, kewaspadaan yang lebih tajam dari sebelumnya. Kita pulang saja, kataku singkat. Ia mengangguk. Dalam perjalanan, aku tidak langsung berbicara. Aku membiarkan mesin dan jalanan menjadi latar. Tapi rasa sesak di dadaku tidak mau pergi. Rizal, kataku akhirnya. Iya, Bu. Kamu merasa diperhatikan hari ini? Ia terdiam sejenak. Iya. Sejak kapan? Sejak beberapa hari lalu, jawabnya jujur. Beberapa orang mulai menanyakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Aku menggenggam tas di pangkuanku lebih erat. Seperti apa? Ditanya kenapa sering antar ibu ke lapangan. Katanya. Ditanya kenapa saya jarang kelihatan di warung kopi lagi. Aku menutup mata sejenak. Warung kopi. Tempat segala cerita bermula dan menyebar. Kamu jawab apa? Saya jawab sesuai fakta. Katanya, kerja. Aku mengangguk. Tapi kami berdua tahu, fakta sering kalah oleh dugaan. Ancaman itu menjadi lebih jelas sore harinya. Aku menerima undangan mendadak dari salah satu tokoh masyarakat. Undangan tidak resmi. Datang sendiri, tidak perlu membawa staf. Aku ragu sejenak, lalu datang. Rumah itu besar, tua, dan penuh foto-foto masa lalu. Kami duduk di ruang tamu dengan jarak sopan. Ia menyuguhkan teh manis. Bu Lurah, katanya dengan nada ramah, saya ini orang tua. Sudah makan asam garam di kampung ini.
Aku tersenyum tipis. Saya menghargai itu. Ia mengangguk. Saya cuma ingin mengingatkan. Kampung ini kecil. Orang suka bicara. Aku menegakkan punggung. Tentang apa? Ia tersenyum lagi. Tentang apapun yang terlihat berbeda. Aku menatapnya lurus. Saya bekerja sesuai aturan. Tidak ada yang bilang ibu melanggar. Katanya cepat. Kami hanya tidak ingin ibu salah langkah. Kalimat itu terasa ringan. Tapi bobotnya berat. Salah langkah seperti apa? Tanyaku. Ia menyesap teh. Kedekatan yang bisa disalahartikan. Aku terdiam. Saya yakin ibu paham. Lanjutnya, perempuan di posisi seperti ibu mudah jadi sasaran. Aku mengangguk perlahan. Terima kasih atas peringatannya. Ia tersenyum puas, seolah tugasnya selesai. Saat aku keluar dari rumah itu, kakiku terasa lebih berat dari saat datang. Bukan karena lelah, tapi karena aku tahu ancaman itu kini resmi, meski tak tertulis. Malam itu aku duduk di rumah dinas tanpa menyalakan lampu. Hanya cahaya dari luar yang masuk lewat jendela. Aku memikirkan semua peringatan yang datang bertubi-tubi. Dan di tengah semua itu, aku memikirkan Rizal. Ia tidak pernah meminta apa-apa, tidak pernah menuntut, tidak pernah melangkah lebih jauh dari yang kubiarkan. Tapi justru karena itulah, ia kini menjadi titik lemahku. Keesokan harinya, aku melihat perubahan kecil di kantor. Beberapa warga yang biasanya menyapaku hangat kini menjaga jarak. Senyum mereka masih ada, tapi terasa kosong. Staf-staf berbicara dengan nada lebih resmi. Tidak ada lagi obrolan ringan saat aku lewat. Aku merasakan isolasi yang halus tapi nyata. Rizal juga merasakannya. Aku melihatnya dari caranya berdiri lebih jauh. Dari caranya menunduk lebih lama saat berbicara. Dari caranya menghindari kerumunan yang dulu tidak ia pedulikan. Suatu sore, saat kami pulang agak terlambat, aku berkata pelan, "Kalau situasi ini makin berat, kamu boleh pergi." Rizal menoleh cepat. "Maksud ibu?" "Aku tidak mau kamu terluka karena ini," kataku jujur. Ia menggeleng. "Saya tidak merasa terluka, Bu." "Tapi kamu tertekan," bantahku. Ia diam, lalu berkata pelan, "Saya lebih takut kalau ibu jatuh." Kalimat itu membuat dadaku nyeri. "Aku tidak jatuh," kataku. "Aku hanya lelah." Rizal mengangguk. "Saya tahu." Mobil berhenti di rumah dinas. Aku tidak langsung turun. "Rizal," panggilku. "Iya, Bu. Kalau suatu hari aku harus memilih, kamu harus siap dengan apapun hasilnya." Ia menatap ke depan. "Saya siap, Bu." Jawaban itu terdengar terlalu siap untuk seseorang yang seharusnya masih punya banyak pilihan. Aku turun dari mobil dengan langkah berat. Pintu tertutup. Mobil pergi. Malam itu, pesan masuk lagi. Kami tahu langkah ibu selanjutnya. Aku membaca pesan itu lama. Tidak ada ancaman eksplisit, tapi cukup untuk membuatku sadar permainan ini sudah masuk tahap yang lebih serius. Aku tidak lagi bisa menunggu. Aku tidak lagi bisa berharap semua reda dengan sendirinya. Aku harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu akan menyakitkan bagi siapapun yang terlibat. Di teras rumah dinas, aku berdiri menatap laut gelap. Angin malam membawa suara ombak pelan, seolah ikut berbisik. Aku tahu, setelah ancaman ini, hubungan kami tidak lagi berada di wilayah abu-abu. Ia sudah dipaksa masuk ke wilayah terang, wilayah yang menuntut pilihan jelas dan pengorbanan nyata. Dan aku harus bersiap melepaskan sesuatu yang bahkan belum sempat kumiliki sepenuhnya. Aku selalu tahu bahwa rahasia tidak pernah benar-benar aman. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Biasanya saat kita paling tidak siap. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Aku datang ke kantor kelurahan dengan wajah tenang, mengenakan blazer abu-abu yang selalu kupakai saat ingin terlihat tegas. Di halaman kantor, beberapa warga sudah berkumpul. Mereka menyalamiku dengan sopan, tapi tidak hangat. Aku membalas seperlunya. Di ruang kerja, aku baru saja duduk ketika pintu diketuk. Sekretaris kelurahan masuk dengan wajah yang tidak biasa. Bukan panik, tapi terlalu berhati-hati. "Bu Lurah," katanya pelan. "Ada tamu," katanya keluarga. Aku menoleh. "Keluarga siapa?" "Ibu kandung ibu," jawabnya lirih. Tanganku berhenti di atas map. Ibuku jarang datang ke kantor. Ia tidak suka urusan birokrasi. Jika ia datang ke sini tanpa kabar, berarti ada sesuatu yang serius. "Suruh masuk," kataku akhirnya.
Ibuku masuk dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat lelah. Kerudungnya rapi, tapi matanya menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kami saling menatap beberapa detik. Aku tahu tatapan itu. Tatapan seorang ibu yang sudah mendengar sesuatu, tapi belum ingin mempercayainya. Kita bicara di luar, kataku pelan. Aku mengajaknya ke ruang kecil di samping kantor. Pintu tertutup. Ibuku duduk, aku berdiri, bersandar ke meja. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk. "Baik." Ia menghela napas panjang. "Kalau begitu, kenapa orang-orang bicara macam-macam?" Dadaku mengencang. "Bicara apa, Mak?" Ibuku menatapku tajam. "Tentang kamu, tentang sopirmu." Aku memejamkan mata sejenak. Kata-kata itu akhirnya sampai ke rumah. "Tidak seperti yang mereka bayangkan," kataku. "Orang tidak peduli penjelasan," jawab ibuku cepat. "Mereka hanya peduli cerita." Aku duduk perlahan. Rasanya lututku tidak lagi kuat. "Mak," kataku lirih. "Aku tidak melakukan hal yang melanggar." Ibuku terdiam. Wajahnya melunak sedikit, tapi kekhawatiran tidak pergi. "Kamu perempuan," katanya pelan. "Di posisi itu, kamu tahu risikonya." Aku mengangguk. "Aku tahu, terlalu tahu. Kamu harus berhenti sebelum semuanya rusak." Lanjutnya, kalimat itu seperti palu yang menghantam tepat di tengah dadaku. "Aku sedang mengusahakannya," jawabku. Ibuku menatapku lama, lalu berdiri. "Jaga dirimu," katanya sebelum keluar. "Jangan sampai kamu kehilangan semua yang sudah kamu bangun." Pintu tertutup. Aku duduk lama setelah itu. Rasanya seperti satu dinding terakhir runtuh. Rahasia itu kini bukan hanya milikku dan Rizal. Ia sudah menjadi milik keluarga. Tekanan berikutnya datang lebih keras. Siang itu, aku dipanggil ke kantor kecamatan. Kali ini resmi. Ada surat, ada agenda. Aku masuk ke ruangan dengan kepala tegak. Beberapa orang duduk di sana. Wajah-wajah yang kukenal. Wajah-wajah yang kini menatapku dengan campuran simpati dan kehati-hatian. "Kami menerima laporan tertulis," kata salah satu dari mereka, "tentang dugaan kedekatan yang tidak profesional." "Dugaan," ulangku pelan. Belum terbukti, jawabnya cepat. Tapi cukup untuk ditindaklanjuti. Apa yang ditindaklanjuti? Tanyaku. Klarifikasi, katanya. Dan langkah pencegahan. Aku tahu apa arti kata itu. Kami menyarankan, lanjutnya, agar yang bersangkutan, sopir, dipindahkan atau dilepas dari tugas, demi menjaga kondusivitas. Aku menggenggam tangan di pangkuanku. Kukuku menekan kulit. "Apakah ada pelanggaran administratif?" tanyaku. "Tidak," jawab mereka serempak. "Kalau begitu," kataku, "ini soal persepsi." Salah satu dari mereka mengangguk. Dan persepsi di wilayah kecil seperti ini sangat menentukan. Aku menghela napas panjang. Saya akan mempertimbangkannya. Keluar dari ruangan itu, kakiku terasa goyah. Aku berjalan menyusuri lorong panjang dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Di halaman kantor kecamatan, Rizal sudah menunggu di mobil. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh tanya. "Kita pulang," kataku singkat. Di dalam mobil, keheningan terasa seperti tekanan fisik. "Ada apa, Bu?" tanyanya akhirnya. Aku menatap keluar jendela. "Mereka minta kamu dipindahkan." Rizal tidak langsung bereaksi. Setir tetap lurus. Mobil melaju. "Saya mengerti," katanya pelan. "Kamu tidak marah." Ia tersenyum tipis. "Saya sudah siap sejak lama." Jawaban itu membuat mataku panas. "Kamu tidak seharusnya menanggung ini," kataku. "Saya tidak menanggung," jawabnya. "Saya memilih." Kami diam lama. "Rizal," kataku akhirnya, "kalau kamu pergi, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini ke diriku sendiri." Ia menoleh sebentar lewat spion. Tatapan kami bertemu. "Ibu tidak perlu menjelaskan apapun," katanya. "Cukup tahu bahwa ibu tidak sendirian saat merasa sendiri." Kalimat itu memecah pertahananku. Saat mobil berhenti di rumah dinas, aku tidak langsung turun. "Besok kamu tidak perlu antar aku," kataku dengan suara yang nyaris bergetar. Rizal mengangguk. "Baik, Bu. Itu keputusan kantor," tambahku, seolah perlu alasan. "Iya," jawabnya. Aku turun, pintu tertutup. Aku berdiri di halaman lama sekali.
menatap mobil yang perlahan menjauh. Malam itu aku duduk di ruang tengah dengan lampu mati. Ponselku bergetar berkali-kali. Pesan dari nomor tak dikenal. Aku tidak membukanya. Aku sudah terlalu lelah untuk takut. Aku hanya duduk, memeluk lutut, menyadari satu hal pahit. Ketika rahasia terbongkar, yang paling hancur bukanlah nama baik, melainkan tempat kecil di hati yang sempat merasa aman. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata bengkak. Aku mengenakan pakaian kerja seperti biasa. Aku turun ke halaman. Mobil tidak ada. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar sendirian. Dan disitulah aku tahu, bab terberat dari kisah ini belum selesai. Karena setelah rahasia terbongkar, yang tersisa hanyalah satu hal. Perpisahan. Perpisahan tidak selalu dimulai dengan air mata. Kadang ia datang dalam bentuk ketiadaan. Satu kursi yang kosong, satu rutinitas yang terputus, satu suara yang tak lagi terdengar. Pagi itu aku keluar dari rumah dinas lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, dan embun belum sepenuhnya menguap dari daun-daun di halaman. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, halaman itu benar-benar kosong. Tidak ada mobil operasional, tidak ada suara mesin, tidak ada sosok yang berdiri menunggu. Aku berdiri beberapa detik lebih lama dari seharusnya, menatap tempat yang biasanya selalu terisi. Dadaku terasa sesak, seolah ada ruang yang tiba-tiba menganga tanpa peringatan. Aku akhirnya melangkah pergi dengan kendaraan dinas cadangan yang dikirim kecamatan. Sopirnya orang baru, ramah, banyak bicara, terlalu banyak. Aku tidak menanggapi. Sepanjang perjalanan ke kantor kelurahan, aku menatap keluar jendela. Jalan pesisir yang biasa kulewati terasa asing. Setiap tikungan mengingatkanku pada percakapan-percakapan kecil yang kini tak akan terulang. Di kantor, suasana terasa lebih formal dari biasanya. Staf-staf menyapaku dengan sopan, tapi ada jarak yang jelas. Tidak ada lagi tatapan ingin tahu. Tidak ada bisik-bisik yang terdengar. Seolah dengan kepergian Rizal, cerita itu juga ikut disapu ke bawah karpet. Aku seharusnya merasa lega, namun yang kurasakan justru sebaliknya. Aku duduk di ruang kerja, membuka agenda harian. Tanganku bergerak otomatis. Rapat, peninjauan, tanda tangan. Semua berjalan sesuai jadwal. Terlalu sesuai. Siang hari, seorang staf senior masuk dengan map di tangan. "Bu Lurah," katanya hati-hati, "ini surat pengunduran diri Mas Rizal. Sudah ditandatangani dan disetujui." Tanganku berhenti. "Pengunduran diri," ulangku pelan. "Iya Bu," katanya ingin melanjutkan hidup di luar kecamatan. Aku mengangguk, meski rasanya dunia sedikit miring. "Baik, simpan di arsip." Staf itu keluar. Aku menatap pintu yang tertutup lama sekali. Dadaku berdenyut pelan. Jadi ini bukan sekedar dipindahkan. Ia memilih pergi sepenuhnya. Ia memilih menghapus jejaknya sendiri. Sore itu, aku pulang lebih awal. Rumah dinas menyambutku dengan sunyi yang berbeda. Lebih keras, lebih jujur. Aku meletakkan tas di sofa, lalu duduk di lantai ruang tengah. Tidak menyalakan lampu, tidak menyalakan apapun. Aku memeluk lutut, menyadari bahwa selama ini, keberadaan Rizal telah menjadi penyangga kecil bagi kesunyian yang kupelihara terlalu lama. Tanpa kehadirannya, kesunyian itu kembali menelan seluruh ruang. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Nama Rizal. Dadaku langsung mengencang. Aku membukanya dengan tangan gemetar. "Bu, saya sudah berangkat. Terima kasih atas semua kebaikan Ibu. Jaga diri." Pesan itu singkat, sopan, aman. Tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan, tidak ada permintaan. Dan justru karena itulah air mataku jatuh. Aku mengetik balasan, menghapusnya, mengetik lagi, menghapus lagi, berkali-kali. Akhirnya aku menulis satu kalimat yang paling jujur dan paling aman. "Hati-hati di jalan. Semoga hidupmu tenang." Beberapa menit kemudian, balasan masuk.
Saya sudah tenang sejak hari ini, Bu. Aku menutup mata. Kalimat itu terasa seperti perpisahan yang paling bersih dan paling menyakitkan. Malam itu, aku menangis. Bukan tangis yang meledak-ledak, melainkan tangis sunyi yang menekan dada. Tangis orang dewasa yang tidak punya ruang untuk runtuh di hadapan siapapun. Aku menangis bukan karena kehilangan seorang pria. Aku menangis karena kehilangan rasa menjadi manusia biasa. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme baru. Aku kembali sepenuhnya menjadi lurah, tegas, fokus, tidak memberi celah. Orang-orang memujiku karena bijak mengambil keputusan. Mereka bilang aku menyelamatkan nama baik. Mereka bilang aku kuat. Aku mengangguk, tersenyum, membiarkan mereka percaya. Namun setiap kali malam datang dan rumah dinas kembali sunyi, aku duduk di kursi yang sama, menatap jendela yang sama, dan memikirkan satu hal yang tidak bisa kuserahkan pada siapapun. Apakah aku benar-benar menyelamatkan semuanya, atau hanya mengorbankan diriku sendiri? Suatu sore, aku menghadiri acara desa kecil, peresmian fasilitas umum. Banyak warga datang, banyak wajah tersenyum, banyak tangan dijabat. Di kejauhan, aku melihat seseorang yang sekilas mirip Rizal. Cara berdirinya, caranya menunduk. Dadaku langsung mengencang. Lalu aku sadar, itu bukan dia. Dan disitulah aku tahu, perpisahan ini akan panjang. Bukan karena aku ingin kembali, bukan karena aku berharap. Tapi karena ada bagian dari diriku yang tertinggal di masa ketika aku merasa didengarkan, tanpa harus menjelaskan diri. Malam itu aku menulis di buku catatan kecil yang jarang kugunakan. Tidak semua yang kita lepaskan pergi karena salah. Sebagian pergi karena dunia tidak memberi ruang untuk bertahan. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, berbaring dalam gelap. Aku tahu, kisah ini hampir selesai. Tapi ada satu bab terakhir yang harus kuhadapi. Bukan tentang Rizal, melainkan tentang diriku sendiri setelah semuanya berakhir. Dan aku belum tahu, apakah aku siap. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Ia hanya mengajarkan cara hidup dengan luka tanpa lagi mengeluhkannya. Beberapa bulan berlalu sejak Rizal pergi. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, dan aku pun tidak mencarinya. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku tahu ada perpisahan yang hanya bisa dihormati dengan jarak. Hidupku dari luar terlihat kembali utuh. Agenda kerjaku padat, rapat demi rapat kujalani dengan kepala tegak. Program kelurahan berjalan, warga kembali menyapaku dengan senyum yang lebih tulus. Atau setidaknya, senyum yang tidak lagi menyimpan rasa ingin tahu. Gosip mereda seperti ombak yang akhirnya tenang setelah badai panjang. Aku seharusnya lega. Namun setiap malam, saat pintu rumah dinas tertutup dan dunia luar meredup, aku kembali berhadapan dengan diriku sendiri. Dengan ruang yang luas dan sunyi, dengan kursi yang kosong di halaman. Dengan rutinitas yang kembali steril, tanpa celah, tanpa gangguan. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Aku telah menyelamatkan banyak hal, tapi tidak semuanya. Anak-anakku pulang suatu akhir pekan. Rumah mendadak ramai. Tawa mengisi ruang tengah. Dapur hidup. Aku tersenyum lebih sering. Aku menjadi ibu yang mereka kenal. Tegas, perhatian, dan tampak kuat. "Kamu baik-baik saja, Bu?" tanya anak sulungku saat kami duduk berdua di teras. Aku mengangguk. "Baik." Ia menatapku lama, seolah ingin berkata sesuatu, lalu memilih diam. Aku bersyukur ia tidak bertanya lebih jauh. Tidak semua kebenaran perlu dibuka pada mereka yang kita cintai. Hari-hari kembali berjalan rapi. Aku belajar menikmati kesibukan sebagai pelindung dari pikiran yang terlalu jujur. Aku menjadi lebih disiplin, lebih keras pada diriku sendiri. Aku menutup pintu bagi hal-hal yang berpotensi mengusik. Sampai suatu sore, sebuah undangan kecil datang ke mejaku. Acara sosial lintas desa. Sederhana, tidak wajib hadir. Aku hampir menolaknya, tapi entah kenapa aku tetap datang. Mungkin karena lelah menolak hidup. Aula kecil itu hangat, lampu kuning menggantung rendah. Orang-orang berbicara pelan. Aku berdiri di sudut, memegang segelas air, menyapa beberapa kenalan.
Lalu aku melihatnya. Rizal. Ia berdiri di sisi ruangan lain, tidak mencari perhatianku, tidak pula menghindar. Wajahnya terlihat lebih matang. Ada ketenangan baru di caranya berdiri. Ketenangan orang yang sudah berdamai dengan pilihannya. Dadaku mengencang, tapi tidak ada kepanikan. Kami saling menatap beberapa detik. Lalu ia mendekat dengan langkah tenang, berhenti pada jarak yang aman. "Bu Lurah," sapanya sopan. "Rizal," jawabku. "Kabar ibu?" tanyanya. "Baik," jawabku jujur. "Kamu?" "Lebih ringan," katanya sambil tersenyum kecil. Kami berdiri sebentar tanpa bicara. Tidak ada kegelisahan, tidak ada dorongan untuk menjelaskan masa lalu. Semua terasa cukup, dan itu mengejutkanku. "Aku dengar kamu melanjutkan sekolah," kataku. "Iya," jawabnya. "Kelas malam, pelan-pelan." "Bagus," kataku. Kata itu keluar tanpa beban. Ia mengangguk. "Terima kasih." "Untuk apa?" "Untuk waktu itu," jawabnya sederhana. "Saya belajar banyak." Aku mengangguk. "Aku juga." Kami tidak membicarakan ancaman, tidak membicarakan gosip, tidak membicarakan perpisahan. Beberapa hal tidak perlu diurai agar tetap utuh. Orang-orang mulai memperhatikan. Aku menyadarinya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku tersenyum sopan. Lalu berkata, "Aku harus menyapa yang lain." Ia mengangguk. "Tentu." Saat aku melangkah pergi, aku menyadari sesuatu yang penting. Pertemuan ini tidak membangkitkan luka lama. Ia justru menutupnya dengan rapi. Malam itu, aku pulang lebih awal. Rumah dinas kembali sunyi, tapi tidak lagi menekan. Aku duduk di sofa, menyalakan satu lampu kecil, dan membiarkan keheningan datang tanpa perlawanan. Aku memikirkan semua yang telah kulewati, pilihan-pilihan yang kuambil, harga yang kubayar, dan aku sampai pada satu kesimpulan yang jujur. Tidak semua cinta datang untuk dimiliki. Sebagian datang untuk mengingatkan bahwa kita masih manusia, bahkan ketika dunia menuntut kita menjadi simbol. Aku membuka jendela. Angin malam masuk pelan. Tidak ada hujan. Tidak ada badai. Aku tidak merasa hampa. Aku tidak merasa kalah. Aku merasa utuh, dengan cara yang berbeda. Keesokan paginya, aku kembali ke rutinitas, menyebutkan agenda, membuka berkas, menjalankan tugas. Aku kembali menjadi Nurhayati Sasmita yang dikenal banyak orang. Namun di dalam, aku membawa sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun. Pengalaman tentang didengarkan, keberanian untuk merasa, dan kebijaksanaan untuk melepaskan. Aku tahu hidup tidak akan berhenti menguji. Aku juga tahu aku tidak perlu meniadakan rasa untuk tetap kuat. Karena kekuatan sejati bukan tentang menghapus perasaan, melainkan memilih dengan sadar dan bertanggung jawab pada pilihan itu. Dan jika suatu hari nanti, di waktu yang lebih lapang, aku kembali bertemu seseorang yang membuatku merasa dilihat, aku akan menyambutnya tanpa takut, tanpa sembunyi. Karena kini aku tahu, yang terpenting bukan bagaimana kisah ini dibaca orang, melainkan bagaimana aku tetap berdiri setelahnya. Dan aku akhirnya berdiri.